Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai laporan Project Based Learning pada mata kuliah Teori Akuntansi dengan judul Kajian Komprehensif atas Pengukuran Kinerja Keuangan menggunakan Analisis Rasio pada PT Unilever tahun 2019 dan sampai tahun 2021. Sebelum itu, di sini izin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Putri Apriliana dengan NPM Ujung 021. Kemudian ada Vini Leonita Sari dengan NPM Ujung 029. Yang ketiga ada Marisa Sabarila dengan NPM Ujung 039. Dan yang terakhir ada Cynthia Dwi Putri dengan NPM Ujung 043. Kemudian pembahasan kita pada presentasi kali ini yaitu yang pertama ada fenomena, yang kedua ada isu konseptual, yang ketiga ada pengembangan teori, yang keempat ada hasil analisis perhitungan rasio di PT Unilever, dan yang terakhir adalah penutup. Oke, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah fenomena. Dalam 3 tahun terakhir ini terdapat beberapa perusahaan yang mengalami penurunan kinerja perusahaan. Hal ini disebabkan karena adanya wabah COVID-19 yang tentunya dengan keadaan ini, dengan kejadian ini mengakibatkan beberapa perusahaan itu mengalami penurunan dalam kinerjanya. Menurut data keuangan yang ada pada Bursa Efek Indonesia, perusahaan Unilever Tbk adalah salah satu perusahaan yang mengalami dampak dari adanya wabah ini. Kemudian rasio yang digunakan pada kajian kali ini yaitu yang pertama ada rasio profitabilitas, yang kedua ada rasio solvabilitas, yang ketiga ada rasio likuiditas, dan yang terakhir ada rasio aktivitas. Berikut ini merupakan rasio keuangan PT Unilever di 5 tahun terakhir, dan data ini kami dapat dari laporan tahunan PT Unilever tahun 2021. Pembahasan yang selanjutnya adalah mengenai isu konseptual. Pada kajian kali ini kami menggunakan beberapa isu konseptual yang kami dapatkan, di mana menurut Kasmir sendiri menjelaskan bahwa analisis rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka yang lainnya. Kemudian penggunaan alat analisis berupa rasio ini dapat menilai baik atau buruknya posisi keuangan pada perusahaan, terutama apabila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio pembanding sebagai standar. Perbandingan ini dapat dilakukan dengan cara membandingkan antara satu komponen dengan komponen dalam satu laporan keuangan atau antar komponen yang ada di antara laporan keuangan. Pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Cynthia Dwi Putri, dipersilahkan. Selanjutnya kita masuk ke pengembangan teori. Next slide. Nah, pada pengembangan teori sendiri itu seperti yang sudah disebutkan oleh rekan saya tadi, yaitu rasio sendiri itu memiliki beberapa jenis. Nah, yang pertama itu terdapat rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas sendiri itu diartikan sebagai rasio yang digunakan untuk membandingkan kemampuan perusahaan untuk menyisihkan laba dari pendapatan. Jenis rasio ini sendiri itu digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan banyak laba dari kegiatan produksi yang dilakukan. Adapun rasio ini sendiri tuh terbagi lagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada gross profit margin, lalu ada operating profit margin, lalu ada net profit margin, lalu ada return on asset dan return on ekuitas. Nah, yang pertama itu gross profit margin atau biasa kita sebut sebagai margin laba kotor. Margin laba kotor sendiri itu adalah perhitungan antara penjualan dengan beban, di mana perhitungan GPM ini berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan controlling terhadap biaya persediaan. Perhitungan yang satu ini juga itu sangat berguna untuk mengukur efisiensi kinerja perusahaan dalam menetapkan harga produk yang diproduksi. Di mana jika nantinya harga produk mengalami peningkatan, maka GPM itu biasanya akan menurun. Dan jika harga produk menurun, maka nantinya GPM akan mengalami peningkatan. Nah, cara menghitung GPM sendiri tuh terdapat di layar, yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Selanjutnya kita masuk ke operating profit margin atau OPM. OPM sendiri itu biasa disebut sebagai margin laba operasi. Jenis rasio margin yang satu ini
merupakan perhitungan yang dimana cara mencarinya itu keuntungan murni atau kegiatan operasional perusahaan lalu dibagi dengan penjualan, seperti yang ada di layar rumusnya. Margin laba operasional sendiri itu sering disebut sebagai OPM dan merupakan perhitungan yang dilakukan dengan mengabaikan kewajiban finansial berupa bunga serta pajak. Dapat pula dikatakan bahwa OPM ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur persentase tiap penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua pengeluaran wajib. Contohnya, biaya itu dia dicatat selain beban selain bunga, selain pajak dan serta dividen saham ataupun dividen saham preferen. Selanjutnya itu ada NPM atau net profit margin yang biasa disebut sebagai margin laba bersih. Perhitungan rasio margin laba bersih sendiri itu merupakan salah satu rasio perhitungan untuk mengukur margin laba bersih atas penjualan yang dilakukan oleh perusahaan. Pengukuran rasio yang satu ini merupakan sarana perbandingan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Selain itu, NPM juga dapat digunakan sebagai pembanding kinerja perusahaan dalam menghasilkan keuntungan setelah dikurangi semua biaya ditambah biaya pajak, di mana NPM juga dapat digunakan untuk mengevaluasi efisiensi perusahaan dalam melakukan pengendalian beban yang berkaitan dengan penjualan. Dan yang keempat itu terdapat return on asset atau rasio pengembalian aset. Rasio pengembalian aset atau biasa juga disebut sebagai ROA adalah alat yang digunakan untuk menilai persentase laba terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Perhitungan rasio ROA juga itu sangat bermanfaat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan mengenai keuntungan yang dihasilkan terhadap aset yang dimiliki. Semakin tinggi laba bersih yang dihasilkan terhadap aset, semakin meningkat pula skor dari ROA. Dan jika skor ROA ini meningkat, maka semakin bagus pula kinerja dari perusahaan. Cara menghitung ROA itu seperti yang sudah saya sebutkan tadi itu laba bersih dibagi dengan total aset. Dan yang terakhir itu yaitu rasio pengembalian ekuitas atau di sini kita sebut sebagai ROE. Jenis rasio yang satu ini tuh merupakan instrumen penghitung kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba terhadap ekuitas atau modal yang diberikan oleh para pemodal atau para pemegang saham. ROE sendiri itu merupakan suatu alat yang digunakan untuk menghitung kemampuan perusahaan untuk mengelola dana yang diberikan para investor. Semakin tinggi laba yang dihasilkan nantinya, skor ROE akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin tinggi skor ROE, maka nantinya perusahaan tersebut akan semakin dipercaya oleh para pemegang saham. Next slide. Rasio yang kedua yaitu rasio likuiditas. Rasio likuiditas sendiri itu merupakan alat yang digunakan untuk menganalisa kemampuan perusahaan membayar kewajibannya tanpa perlu mengandalkan sumber eksternal seperti pinjaman bank. Rasio ini sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu terdapat rasio lancar dan rasio cepat. Yang pertama yaitu rasio lancar atau biasa juga disebut sebagai current ratio. Rasio lancar itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan pembayaran hutang lancar perusahaan dengan dibagi dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Suatu perusahaan yang memiliki tingkat rasio lancar yang baik bisa dianggap memiliki tingkat usaha yang baik ataupun bagus. Namun, jika perusahaan tersebut memiliki tingkat current ratio yang terlalu tinggi, perusahaan itu juga harus dicurigai karena hal ini memungkinkan adanya penimbunan harta lancar. Contohnya seperti penimbunan kas ataupun penimbunan persediaan pada perusahaan. Untuk rumusnya sendiri itu seperti yang ada di layar, yaitu liabilitas lancar dibagi dengan aset lancar. Yang kedua yaitu terdapat rasio cepat atau quick ratio. Quick ratio adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kewajiban lancar yang dimiliki oleh suatu perusahaan, di mana kemudian itu akan dibagi dengan aset lancar, namun aset lancarnya dikurang dengan persediaan. Nah, persediaan ini sendiri dikeluarkan karena persediaan dianggap sebagai aset lancar yang lebih lama diuangkan jika dibandingkan dengan aset lancar lainnya. Adapun rumus untuk mencari quick ratio itu sendiri yaitu liabilitas lancar dibagi aset lancar dikurang persediaan. Next slide. Selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Nah, rasio aktivitas sendiri ini di sini yang kita gunakan ada dua rasio, yaitu inventory turnover dan total asset turnover.
Rasio inventory turnover atau rasio perputaran persediaan adalah rasio yang digunakan perusahaan untuk mengukur berapa kali dan berapa lama persediaan di perusahaan mengalami perputaran. Di mana standar perputaran persediaan pada suatu perusahaan itu sendiri itu berada biasanya pada angka 20. Jika suatu perusahaan memiliki angka rasio perputaran persediaan di bawah angka 20, maka biasanya perusahaan itu dikatakan tidak baik. Sedangkan jika dia di atas 20, maka perusahaan dapat dikatakan baik. Untuk menghitung inventory turnover itu sendiri tuh bisa dicari dengan cara membagi harga pokok penjualan dengan jumlah persediaan yang ada di perusahaan. Rasio kedua yaitu total asset turnover atau rasio perputaran total aset. Rasio perputaran total aset sendiri itu adalah rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran seluruh aset perusahaan terhadap penjualan yang diperoleh oleh perusahaan. Rumusnya itu sesuai dengan pengertiannya yaitu penjualan dibagi dengan total aset. Next slide. Dan rasio terakhir yang digunakan yaitu rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas sendiri itu adalah rasio yang mengacu pada kemampuan perusahaan dalam membayar utangnya. Rasio solvabilitas itu biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik yang jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dilikuidasi. Adapun rasio ini sendiri tuh terdapat dua. Yang pertama yaitu debt to equity ratio atau rasio hutang terhadap total modal dan debt to total asset atau rasio hutang terhadap total aset. Yang pertama yaitu debt to equity ratio. Debt to equity ratio sendiri itu adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan jumlah ekuitas, yaitu sesuai dengan rumusnya total liabilitas dibagi dengan ekuitas. Nah, ekuitas dan jumlah hutang piutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Debt to equity ratio sendiri itu juga sering dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Yang dimaksud dengan rasio pengungkit sendiri itu yaitu rasio yang digunakan untuk melakukan pengukuran dari suatu investasi yang terdapat di perusahaan. Selanjutnya yaitu rasio hutang terhadap modal. Rasio ini sendiri merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas, dengan modal. Maaf, rasio ini sendiri itu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang berdasarkan total aset yang ada di perusahaan. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan utang, seluruh utangnya, baik utang lancar maupun utang jangka pendeknya dan jangka panjang, dan dibagi dengan total aset atau total harta yang ada di perusahaan. Rumusnya sendiri tuh sesuai dengan pengertiannya yaitu total liabilitas dibagi dengan total aset. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih kepada Cynthia Dwi Fitri atas penjelasannya. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai hasil analisis pengukuran kinerja keuangan pada PT Unilever Indonesia Tbk menggunakan skala rasio. Next slide. Nah, di sini untuk yang pertama, ini ada rasio profitabilitas. Nah, di dalam rasio profitabilitas ini kita memiliki gross profit margin, di mana hasil dari perhitungannya ini diperoleh bahwa perusahaan ini dalam kondisi yang cukup baik. Nah, maknanya adalah gross profit margin ini akan jika memiliki angka 70 lebih dari 75% menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu untuk menjalankan produksinya secara efisien karena harga pokok penjualan relatif lebih rendah. Semakin tinggi margin laba kotornya, maka semakin baik pula keadaan operasi perusahaannya. Nah, sebaliknya gross profit margin ini yang rendah mengindikasikan bahwa perusahaan kurang mampu mengendalikan biaya produksi dan harga pokok penjualannya sehingga keadaan operasi perusahaan dinilai menurun. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio gross profit margin, perusahaan PT Unilever Indonesia dapat disimpulkan bahwa keadaan operasi di perusahaan ini pada periode 2019 sampai 2021 dalam kondisi sedang meskipun di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 2% dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020 karena dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Namun demikian menurut kelompok kami kondisi operasi perusahaan masih dikatakan dalam kondisi yang aman. Next slide. Selanjutnya ada operating profit margin. Nah,
Dalam rasio ini menyatakan bahwa semakin tinggi nilai OPM, maka semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional. OPM yang tinggi juga dapat menunjukkan bahwa suatu perusahaan mampu menghasilkan pendapatan yang besar. Berdasarkan hasil perhitungan rasio OPM pada layar, dapat dilihat bahwa kemampuan perusahaan dalam meminimalkan biaya produksi dan biaya operasional semakin menurun selama periode 2019 sampai 2021. Artinya, kinerja perusahaan jika dilihat dari rasio operasional profit margin berada dalam kondisi tidak baik. Tentunya penurunan ini tidak luput dari wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan penjualan bersih menurun, sehingga mengakibatkan laba operasional juga ikut menurun. Penurunan yang tidak diimbangi dengan minimalisasi biaya produksi dan biaya operasional akan mengakibatkan nilai rasio operasional profit margin juga akan semakin menurun. Next slide. Lalu ada rasio net profit margin, di mana interpretasi dari tabel tersebut adalah bahwa dari hasil rasio net profit margin diperoleh rata-rata rasio margin laba bersih PT Unilever Indonesia selama 3 tahun adalah 16%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio margin laba bersih yaitu 20%. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio margin laba bersih PT Unilever Indonesia selama 3 tahun masih di bawah rata-rata industri yang ada atau kontribusi total penjualan bersih terhadap laba bersih selama 3 tahun masih tergolong kurang. Sehingga dengan ini maka dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia dilihat dari rasio hasil margin laba bersih berada pada kategori kurang baik. Dengan ini dapat dikatakan bahwa laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih cenderung masih kurang. Next slide. Selanjutnya pada rasio profitabilitas ada return on asset. Dari hasil rasio return on asset yang diperoleh diketahui bahwa rata-rata rasio return on asset PT Unilever Indonesia selama 3 tahun adalah 51%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio return on asset yaitu 20%. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio return on asset PT Unilever Indonesia selama 3 tahun berada di atas rata-rata industri yang ada atau kontribusi total aset terhadap laba bersih selama tiga tahun cukup baik, sehingga dari maka dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia jika dilihat dari rasio return on asset berada dalam kategori baik. Semakin tinggi nilai ROA, maka semakin optimal kinerja perusahaan dalam pemanfaatan aset untuk meraih laba bersih. Dari hasil tersebut, maka laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset perusahaan menunjukkan hasil yang tinggi atau dapat dikatakan perusahaan sudah mampu mengoptimalkan aset sehingga telah menciptakan penjualan dan menghasilkan laba. Next slide. Selanjutnya, rasio return on equity. Dari hasil rasio return on equity yang diperoleh, diketahui bahwa rata-rata rasio ROE PT Unilever Indonesia selama 3 tahun adalah 139%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio return on equity yaitu 30%. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio return on equity PT Unilever Indonesia selama 3 tahun sangat baik. Sehingga dengan ini, maka dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia berada pada kategori baik. Dari hasil tersebut, maka laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total ekuitas perusahaan menunjukkan hasil yang tinggi atau dapat dikatakan perusahaan sudah mampu mengelola modal dengan baik sehingga telah menciptakan penjualan dan menghasilkan laba. Next slide. Nah, demikian rasio profitabilitas. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rasio solvabilitas. Yang pertama ada rasio hutang terhadap total modal, di mana dari hasil rasio hutang terhadap modal yang diperoleh diketahui bahwa rata-rata rasio hutang terhadap modal PT Unilever Indonesia selama 3 tahun adalah 316%. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio hutang terhadap modal yaitu 90%. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio utang terhadap modal PT Unilever Indonesia selama 3 tahun ini berada sangat jauh di atas rata-rata industri yang ada. Untuk ukuran rasio utang terhadap modal, semakin tinggi hasil yang diperoleh, maka semakin tidak baik bagi perusahaan karena pendanaan lebih banyak dilakukan melalui hutang daripada modal. Sehingga dengan ini, maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia selama 3 tahun dilihat dari rasio utang terhadap modal berada pada kategori kurang baik. Dari hasil tersebut, maka akan sulit bagi perusahaan dalam mencari pinjaman. Next slide. Selanjutnya ada rasio hutang terhadap total aset.
Dari hasil rasio hutang terhadap aset yang diperoleh, diketahui bahwa rata-rata rasio hutang terhadap aset PT Unilever Indonesia selama 3 tahun adalah 76%, jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio utang terhadap aset yaitu 35%. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio hutang terhadap aset PT Unilever Indonesia selama 3 tahun berada di atas rata-rata industri yang ada. Namun, untuk ukuran rasio utang terhadap aset, apabila rasio yang dihasilkan tinggi atau lebih besar dari rata-rata industri yang ada, maka semakin tidak baik bagi perusahaan karena pendanaan melalui hutang semakin banyak. Sehingga dengan ini maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia selama 3 tahun dilihat dari rasio hutang terhadap aset berada pada kategori kurang baik. Dan dari hasil tersebut pula dapat dikatakan bahwa hampir semua pendanaan perusahaan dibiayai melalui hutang, sehingga dengan hasil yang tinggi, maka perusahaan juga akan sulit untuk memperoleh pinjaman. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk rasio selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih Marisa atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya yaitu akan membahas rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio atau biasa disebut dengan rasio lancar. Hasil perhitungan rasio lancar atau current ratio yaitu dengan membandingkan aset lancar dengan kewajiban lancar tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dari tabel di layar dapat dilihat hasil rasio lancar yang diperoleh. Diketahui bahwa rata-rata rasio lancar PT Unilever Indonesia Terbuka selama 3 tahun adalah 0,64 kali. Rata-rata industri untuk rasio lancar yang baik yaitu 2 kali dari kegiatan usahanya. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio lancar pada PT Unilever Indonesia Tbk selama 3 tahun masih berada di bawah rata-rata industri yang ada, atau perusahaan hanya memiliki aset lancar sebanyak 0,64 kali dari total kewajiban lancar. Sehingga dengan ini maka dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan PT Unilever Indonesia Tbk dilihat dari rasio lancar berada pada kategori kurang baik. Dari hasil tersebut maka dapat dikatakan juga perusahaan belum mampu untuk melunasi hutang jangka pendeknya. Next slide. Selanjutnya yaitu quick ratio atau rasio cepat. Perhitungan rasio cepat ini dapat dihitung dengan membandingkan aktivitas lancar yang dikurangi dengan persediaan dengan kewajiban lancar tahun 2019 sampai tahun 2021. Dari tabel di layar dapat dilihat hasil rasio cepat yang diperoleh. Diketahui bahwa rata-rata rasio cepat PT Unilever Indonesia Tbk selama 3 tahun adalah 0,46 kali. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri untuk rasio cepat yang baik adalah 1,5 kali. Maka dapat disimpulkan bahwa rasio cepat PT Unilever Indonesia Tbk selama 3 tahun berada di bawah rata-rata industri yang ada, atau perusahaan hanya memiliki aset lancar sebanyak 0,46 kali dari total kewajiban lancar. Sehingga dengan ini dapat dikatakan bahwa kinerja dari PT Unilever ini selama 3 tahun rasio cepatnya berada pada kategori kurang baik. Dari hasil tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perusahaan belum mampu untuk melunasi utang lancar yang sudah dikurangi oleh persediaan. Next slide. Baiklah, rasio yang selanjutnya yaitu rasio aktivitas. Dari rasio aktivitas sendiri, yang pertama kita akan membahas rasio perputaran total aset. Hasil dari perhitungan rasio perputaran total aset ini didapat dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata persediaan dari tahun 2019 sampai tahun 2021. Hasil rasio perputaran total aset ini diketahui bahwa rata-rata rasio perputaran total aset PT Unilever Indonesia Tbk selama 3 tahun adalah 2,08 kali. Jika dibandingkan dengan rata-rata industri yang baik untuk rasio perputaran total aset yaitu 2 kali perputaran, maka dapat disimpulkan bahwa rasio perputaran dari total aset PT Unilever Indonesia Tbk selama 3 tahun berada di atas rata-rata industri yang ada, atau kontribusi total aset terhadap penjualannya selama 4 tahun cukup baik. Sehingga dengan ini maka dikatakan bahwa kinerja keuangan perusahaannya berada pada kategori baik. Artinya perusahaan sudah mampu mengelola asetnya dengan baik. Next slide. Rasio yang selanjutnya yaitu rasio perputaran persediaan.
Hasil perhitungan rasio perputaran persediaan yaitu dengan membandingkan penjualan dengan total aset pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Persediaan yang memiliki perputaran persediaan yang baik yaitu jika persediaan memiliki perputaran persediaan sebanyak 20 kali dalam kegiatan usahanya. PT Unilever pada 3 tahun terakhir memiliki rata-rata perputaran persediaan sebesar 16,84 kali. Jika dilihat dari hasil perhitungan rasio perputaran persediaan dari perusahaan PT Unilever ini, dapat disimpulkan bahwa keadaan operasi di perusahaan ini periode tahun 2019 sampai tahun 2021 dalam kondisi kurang baik karena masih berada di bawah rata-rata industri yang ada. Artinya perusahaan belum mampu untuk mengelola persediaan dengan maksimal. Next slide. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan. Salah satu cara perusahaan untuk mengukur kinerjanya yaitu dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Dengan melakukan analisis rasio keuangan, banyak manfaat yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Manfaat tersebut diantaranya yaitu perusahaan akan dapat mengukur bagaimana keadaan serta posisi keuangan perusahaan saat itu, mulai dari posisi kas, posisi liabilitas, serta posisi keuntungan perusahaan. Dari hasil pengukuran rasio PT Unilever ini dapat kita lihat bahwa rata-rata rasio PT Unilever menunjukkan penurunan tiap tahunnya, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2021. Selain itu, perhitungan rasio yang didapatkan berdasarkan data dari laporan keuangan PT Unilever sendiri, banyak yang menunjukkan kategori yang tidak baik atau cukup baik. Sedangkan untuk rasio yang dianggap baik hanya berada pada rasio aktivitas saja. Hal ini menunjukkan bahwa adanya wabah virus COVID-19 memang sangat berdampak signifikan terhadap industri ini, terutama pada PT Unilever itu sendiri. Selanjutnya yaitu rekomendasi dari penyusunan untuk PT Unilever adalah agar perusahaan dapat mengurangi utang lancarnya. Hal ini dikarenakan sebagian besar utang yang ada di perusahaan sendiri berasal dari utang lancar. Next slide. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dari apa yang kita sampaikan dari kajian ini dapat menambah wawasan untuk kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.